Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devian Winingsi, NPM 19, akan mempresentasikan terkait dengan materi administrasi gugus depan pada gerakan pramuka. Gugus depan itu apa? Gugus depan adalah seperti yang kalian ketahui, gugus depan itu adalah satuan organik dalam pendidikan di mana mereka akan menampung atau menjadi wadah bagi peserta didiknya untuk belajar kepramukaan. Seperti contohnya gugus depan kita itu Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Nah, untuk yang berikutnya, satuan lengkap pada gugus depan itu ada empat ya. Yang pertama itu ada seperti yang kalian di slide itu ada yang pertama itu ada siaga, itu berusia 7 sampai 10 tahun. Nah, anak-anak siaga ini biasanya menepati pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Kemudian ada penggalang. Penggalang ini berusia 11 sampai 15 tahun. Nah, pada usia penggalang ini dikelompokkan menjadi dua, ada yang anak SD dan ada yang sudah SMP. Karena anak SD itu sekitar pada kelas 3 atau 4. Ini bisa dikatakan sebagai penggalang. Kemudian ada juga penegak. Penegak ini berusia 16 sampai 20 tahun. Nah, penegak ini pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Kemudian yang terakhir itu ada pandega, itu berusia 21 sampai dengan 25. Ini dikatakan pandega. Biasanya anak-anak pandega ini menepati pendidikan pada perguruan tinggi. Nah, kita akan lanjut pada slide berikutnya. Slide berikutnya itu membahas tentang administrasi. Sebelum ke administrasi gugus depan, kita harus memahami dulu apa itu arti administrasi. Administrasi itu dibedakan menjadi dua secara pengertian ya. Ada pengertian secara luas dan juga ada pengertian secara sempit. Nah, administrasi secara luas itu apa? Semua pekerjaan, kegiatan, dan usaha-usaha pembinaan dalam organisasi gerakan pramuka. Jadi, kegiatan-kegiatan itu semuanya itu terangkum dalam administrasi, itu dalam artian luas. Kemudian yang dalam artian sempit apa? Bahwasanya administrasi itu meliputi penataan, penertiban, baik secara tertulis atau ketentuan kegiatan-kegiatan yang disebut tata usaha dalam gugus depan. Jadi secara sempit itu dia itu penataan, tata tulis menulis begitu. Sedangkan administrasi gugus depan itu apa sih? Administrasi gugus depan adalah semua perencanaan kegiatan dan tata cara tulis menulis dalam lingkungan gugus depan atau gudep. Jadi administrasi dalam gugus depan itu terkait dengan tulis menulis, baik surat, kemudian pendataan, pendanaan, karena pendanaan itu kan semuanya juga kita tulis ya, baik keluar, masuk, kas gitu kan. Nah, itu semuanya masuk dalam administrasi. Itu administrasi secara gugus depan. Nah, setelah kita membahas terkait dengan administrasi gugus depan, di sini kita akan membahas tentang program kerja GUDEP atau program kerja gugus depan. Program kerja gugus depan itu ada dua, ada program kerja tahunan dan program kerja mingguan. Apa sih program kerja tahunan dan mingguan? Jadi program kerja tahunan itu program kerja yang dilakukan secara setahun ya, tertata secara tahun. Jadi setiap ke organisasi itu kan pasti ada namanya pemimpin. Jadi pemimpin ini menyiapkan program kerja baik tahunan dan mingguan. Jadi programnya tahunan ini program kerja yang dilaksanakan minimal itu 4 bulan sekali, itu berdasarkan skala prioritas atau mana dulu yang akan ditetapkan. Misalnya program kerja yang A dulu atau yang B dulu, yang penting dulu, baik secara kondisi lingkungan ya, terkait dengan kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada program kerja mingguan. Program kerja mingguan itu ya program kerja yang dilaksanakan secara mingguan. Contohnya itu bisa dengan latihan rutin yang diadakan setiap hari Rabu, maka itu akan masuk ke dalam program kerja mingguan. Membayar kas itu juga masuk dalam program kerja mingguan. Sedangkan untuk contoh program kerja tahunan itu contohnya adalah yang pertama itu seperti orientasi calon pandega, orientasi pindah golongan, pelantikan, maka itu akan masuk ke dalam program kerja tahunan. Untuk pembahasan selanjutnya itu terkait dengan pembukuan. Nah, pembukuan yang pertama itu ada buku pribadi peserta didik. Jadi kalau buku pribadi peserta didik itu ya terkait dengan kepribadian peserta didik itu sendiri, seperti nama,
tepat tanggal lahir, nama panggilan, kemudian kapan mereka atau tanggal masuk mereka ke dalam keanggotaan pramuka, gerakan pramuka, kemudian sifat baik yang harus dikembangkan, sifat buruk yang harus dikurangi, kemudian kegiatan kepemimpinan yang pernah diikuti, peristiwa penting. Peristiwa penting ini masuk ke dalam peristiwa penting selama mereka menjadi anggota pramuka ya, peristiwa penting apa yang sudah mereka lalui, kemudian kegiatan kepramukaan apa yang pernah diikuti, dan serta penyakit-penyakit yang pernah diderita, karena ini penting untuk pendataan. Kemudian ada buku registrasi peserta didik. Kalau buku registrasi peserta didik ini biasanya buku yang disiapkan oleh keanggotaan pramuka. Misalnya saya akan memasuki saya akan memasuki namanya ekstrakurikuler pramuka, maka akan ada namanya buku registrasi atau buku pendaftaran sebelum mereka menjadi anggota pramuka. Biasanya berisi tentang nama lengkap ya, nama lengkap, kemudian nama panggilan, tempat tanggal lahir, agama, wali, pekerjaan orang tua, kemudian dia anak keberapa, golongan darahnya apa, hobinya apa, dan pengalaman pramukanya itu apa. Nah, yang membedakan buku registrasi dengan buku pribadi itu terletak pada kalau buku pribadi itu kan tidak ada wali, tidak ada pekerjaan, hobi, begini-begini gitu. Nah, untuk pendataan buku registrasi ini, mereka tertera walinya, tertera pekerjaan orang tuanya, golongan darahnya apa, hobinya apa, kemudian pokoknya data pribadi itu juga masuk ke dalam buku registrasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada buku induk. Nah, buku induk itu bisa kalian lihat sendiri pada slide yang tertera. Itu buku induk itu dilengkapi dengan foto. Ada foto yang berukuran 3x4, kemudian sama tetap nama, tempat tanggal lahir, kemudian agama, nama orang tua, alamat, asal sekolah, dan sebagainya. Kemudian ada juga buku perencanaan latihan mingguan. Buku perencanaan latihan mingguan ini biasanya berisi ada beberapa ya, seperti yang terlihat itu ada waktunya itu kapan, pada tanggal berapa, kemudian kegiatannya itu apa, sasarannya itu siapa. Nah, mereka itu mengisi apa? Mengisi SKU, syarat kecakapan umum atau syarat kecakapan khusus. Kemudian ada alatnya, kemudian ada petugasnya. Petugasnya untuk apa? Ya, untuk mengecek atau mengawasi kegiatan mingguan mereka, dan seterusnya, dan disertai juga tanda tangan oleh pembina dan pradana. Pradana itu pemimpinnya atau ketua regunya, itu disebut dengan pradana. Nah, kemudian itu ada buku absen. Buku absen ini biasanya diisi ketika ada rapat atau ketika latihan rutin mingguan, itu maka buku absen ini akan diisi. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat kayak keaktifan anggota pramuka ini, seberapa aktif mereka, aktif mengikuti rapat kah, aktif dalam latihan mingguan kah, atau tidak, dan sebagainya. Kemudian ada buku absen keuangan. Buku absen keuangan ini biasa dipegang oleh bendahara. Biasanya yang sudah mengisi kas itu akan dicentang tanggal berapa mereka mengisi, nomor bukti, kemudian uraiannya, penerimanya apa, itu buku kas. Keluar masuknya itu termasuk ke dalam buku kas seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian yang selanjutnya itu ada buku, untuk yang selanjutnya itu ada buku setelah kas itu ada surat masuk dan surat keluar. Surat masuk dan surat keluar ini biasanya diadakan pada syarat menyurat. Tujuannya untuk apa? Agar arsipnya itu tetap tertata. Surat keluarnya ini nomor berapa, pada tanggal berapa surat ini dikeluarkan, nomor suratnya, kemudian lampirannya itu berisi apa. Biasanya lampiran ini berisi ketika peminjaman. Maka ketika peminjaman ini akan ada lampiran apa-apa saja yang akan dipinjam. Nah, kemudian perihalnya itu apa? Apakah peminjaman atau perizinan, dan keterangannya itu apa, itu redaksinya. Dan surat keluar masuk ini agar untuk melihat juga surat keluar ini kan untuk arsip sekretaris bahwasanya sudah mengeluarkan surat apa aja saja sampai nomor berapa. Sedangkan surat masuk untuk keperluan bahwasanya untuk pendataan ya, surat masuk ini dari mana, keperluannya apa, peminjamannya apa, sehingga akan ada bukti-bukti ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada buku ekspedisi. Buku ekspedisi ini terdiri dari nomor surat, kemudian tanggal, perihal, tujuan, paraf, dan sebagainya.
Nah, surat ekspedisi ini biasanya dikeluarkan ketika kita akan mengadakan kegiatan. Ketika kita akan mengadakan kegiatan, kita akan mengadakan atau mengeluarkan surat undangan. Undangan untuk Kamabigus Mabigus atau ketua gugus depan untuk SD atau untuk sekolah lain untuk mengikuti kegiatan kita. Nah, maka ketika kita mengantarkan surat undangan ini akan disertai dengan surat ekspedisi, bahwasanya sebagai bukti bahwa surat ini telah sampai dan telah diterima oleh pihak yang bersangkutan. Pada surat ekspedisi ini biasanya terdapat nama penerima, nomor telepon penerima, dan kemudian tanda tangan penerima. Agar apa? Agar memudahkan kita untuk melakukan komunikasi lebih lanjut terkait keikutsertaan lomba tersebut. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu ada buku catatan penting. Catatan penting ini biasanya dipakai oleh sekretaris ya pada tanggal. Nih, pada itu tertera kolom nomor, tanggal, catatan, dan keterangan. Nah, misalnya pada rapat, itu biasanya menggunakan buku catatan untuk mencatat hasil-hasil rapat, pada tanggal berapa rapat ini dilaksanakan. Kemudian catatannya itu apa saja, apakah terkait kesimpulan pada rapat dan terkait dengan keterangan, itu biasanya keterangan yang menyatakan bahwa keterangan pada rapat apa kegiatan kesimpulan ini diperoleh. Kemudian untuk slide selanjutnya itu ada buku tamu. Buku tamu ini untuk mendata siapa saja yang bertamu pada organisasi kita. Misalnya bertamu pada organisasi pramuka ini siapa, dari Hima kah atau dari Warcap kah, siapa yang bertamu, tanggalnya, waktunya, kemudian nama, jabatan orang tersebut, kemudian ada kepentingan atau tujuan apa mereka bertamu ke tempat kita. Nah, setelah membahas tentang perbukuan, di sini kita akan membahas tentang surat menyurat. Dalam sebuah organisasi, itu tidak dapat dipungkiri atau tidak mungkin tidak adanya kegiatan surat menyurat. Surat menyurat ini termasuk ke dalam administrasi seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian awal tadi. Surat menyurat ini ada dua. Yang pertama itu ada surat masuk dan ada surat keluar. Surat masuk itu semua tulisan atau berita-berita dari instansi yang berbeda atau instansi pihak lain yang penerimaannya dipusatkan pada kesekretariatan atau pada bagian lain yang bertugas. Jadi seumpamanya begini, pada kepramukaan ya, pada organisasi pramuka itu ada dari instansi lain, misalnya dari Hima atau dari Kwarcap mengirimkan surat ke kita, maka itu masuknya ke dalam surat masuk. Maka akan dicatat surat masuk ini berisi tentang apa, perihalnya apa. Apabila peminjaman maka akan kita lihat apa yang dipinjamkan, dan ini juga akan menjadi data kita ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada surat keluar. Surat keluar ini sama saja, yaitu tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi lain, yang setiap konsep diajukan untuk pimpinan disalurkan melalui kesekretariatan atau sekretaris atau pejabat yang berwenang. Jadi surat keluar ini kita keluarkan. Biasanya yang mengeluarkan surat ini adalah yang mengetik itu sekretaris yang diketahui oleh ketua organisasi tersebut. Nah, itu dia terkait dengan administrasi gugus depan atau administrasi gudep. Itu tadi presentasi terkait dengan administrasi gugus depan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau bahasa, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.